Tenis pesta di Air Single World Champion Men Singles Isung Sugiarto of Indonesia. Ya, awalnya saya berangkat dari keluarga miskin, sehingga wajar kalau saya punya cita-cita, punya ambisi untuk bisa bagaimana saya bisa berjuang untuk memperbaiki ekonomi keluarga saya. Maka pada saat itu saya rela untuk mau disuruh-suruh di salah satu kantin di gedung bulu tangkis Catursari. Jadi awalnya saya disuruh buang sampah, disuruh nyapu lapangan, semuanya saya lakukan supaya saya bisa main badminton, walaupun dengan raket yang dipinjamin oleh pemilik gedung tersebut. Jadi memang untuk beli raket aja orang tua saya nggak mampu, tapi saya nggak kalah akal. Maka saya rela untuk setiap pulang sekolah, saya mau disuruh-suruh, semua saya jalankan. Supaya saya bisa, yang penting saya bisa badminton, suatu saat saya bisa menjadi pemain bulu tangkis nasional, bisa, yang jelas impian saya ingin merubah ekonomi keluarga saya. Sukses itu bukan miliknya orang kaya. Sukses itu ternyata juga bukan miliknya orang kota. Jadi dari perjalanan itulah yang saya buktikan bahwa semua suksesan itu berangkat dari tekad, disiplin, kerja keras, dan berpikir positif. Maka saya lakukan semua itu sampai pada akhirnya saya bisa menjadi juara di kota saya, Solo, dalam usia 16 tahun. Pada saat itu hampir seluruh pemain yang ada di Solo hampir sudah saya kalahkan semua, termasuk senior-seniornya, sehingga saya meninggalkan kota Solo itu tahun 78, tidak dengan embel-embel bahwa di Solo masih ada pemain yang masih lebih bagus dari saya, tetapi karena seluruhnya sudah pernah saya kalahkan, maka wajar kalau saya ingin terus mencari peningkatan prestasi saya. Dan saya sendiri juga pada saat tinggalkan kota Solo, seusia 16 tahun saya nggak punya apa-apa. Saya celana panjang aja juga nggak punya, saya nggak bawa raket, tapi saya ingat bahwa pada saat saya menjadi penentu kemenangan bergu junior ASEAN, saya memenangkan Indonesia sebagai partai penentu, sebagai tunggal penentu kemenangan Indonesia melawan Malaysia. Nah, di situ saya akan dibantu oleh salah satu perusahaan alat olahraga. Nah, itulah saya berangkat ke Jakarta, sehingga setelah di Jakarta baru saya diberikan peralatan-peralatan dari salah satu perusahaan yang mengontrak saya. Nah, disitulah mulai perjuangan itu dimulai. Makanya saya merasakan bagaimana 3 bulan saya di Jakarta untuk membeli satu buah jambu seharga Rp1.000 aja saya nggak punya. Maka saya ingat betul itu menjadi tekad yang kuat, sehingga setelah saya di Jakarta hampir nggak ada hari tanpa latihan. Jadi saya ingin buktikan bahwa juara itu nggak datang tiba-tiba, tetapi memang harus dikejar. Jadi sukses itu memang harus diraih dengan dikejar. Jadi tidak datang tiba-tiba. Maka saya buktikan bahwa Allah
menciptakan saya dengan segala kurangnya saya, tetapi saya yakin di balik kurangnya saya ada lebih yang saya miliki, yang diberikan oleh Allah. Maka itulah, kalau saya nggak punya semesan jumping smash yang kuat, saya harus punya pertahanan yang kuat. Kalau orang punya kecepatan yang keras, saya harus punya performance endurance yang kuat. Makanya saya bisa buktikan 2 minggu sebelum saya juara dunia tahun 83, saya mampu lari siang di stadion utama sebanyak 75 putar di siang hari. Saya mampu skipping rope 22 menit tanpa berhenti. Saya bisa jalanin hampir tiap hari. Saya sit up hampir 400 kali. Saya jalani setiap hari, sehingga 2 minggu menjelang saya juara dunia itu saya latihan dengan 8 orang, 9 orang, tanpa keluar lapangan itu saya udah bisa. Maka keyakinan yang besar itulah saya berangkat ke Denmark. Waktu itu hanya dikirim berdua dengan Lim Swee King. Maka saya akan tunjukkan dalam usia 20 tahun, saya ingin tunjukkan bahwa saya sebagai orang kampung, sebagai orang miskin, saya harus mampu menjadi juara dunia, supaya paradigma itu yang ingin saya pecahkan. Iya, usia 20 tahun dan alhamdulillah sampai sekarang rekor sebagai juara dunia termuda tunggal putra belum terpecahkan sampai sekarang. Ya, kegiatan sehari-hari saya sekarang saya aktif di KONI Pusat sebagai salah satu ketua bidang, dan saya juga masih memimpin IANI, Ikatan Atlet Nasional Indonesia, dari para mantan-mantan atlet nasional dari berbagai cabang olahraga. Dan saya sekarang yang aktivitas saya sehari-hari ya, saya mengelola Icuk Sugiharto Training Camp di Sukabumi. Saya membuat camp untuk saya persembahkan ke semua cabang-cabang olahraga yang ingin melakukan training center, bukan hanya bulu tangkis, tetapi untuk berbagai cabang olahraga yang seperti tahun lalu camp saya atau ISTJ juga digunakan kurang lebih 6-7 cabang olahraga, melakukan training center persiapan SEA Games di tempat saya. Saya nggak pernah menanyakan kepada negara apa yang bisa diberikan ke saya, tapi selalu saya tekankan kepada diri saya apa yang akan saya berikan ke negara ini.